damai sejahtera bagi kita semua. Saya, Pastor Erikson Setepu, akan membagikan permenungan pada hari Jumat 17 Februari 2023. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Demikian bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hidup ini menjadi indah saat kita mengalami tantangan atau salib. Kalau hidup kita tanpa tantangan, tanpa salib, kiranya hidup ini menjemukan. Saudara-saudari terkasih, setiap orang dengan statusnya sebagai orang tua, remaja, anak-anak, biarawan, biarawati, maupun imam, memiliki tantangan masing-masing. Ada juga orang saat menghadapi kesulitan sedikit saja, lekas meninggalkan pekerjaan itu, atau lekas mencari penghiburan. Sikap itu mencerminkan tidak adanya keteguhan, tidak adanya ketegaran orang itu saat menghadapi kesulitan. Saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut Yesus juga memiliki tantangan. Tantangan itu muncul bukan karena kita lemah, bukan karena kita bodoh, tetapi tantangan itu adalah risiko atau konsekuensi menjadi pengikut Yesus. Tantangan itu mengundang kita untuk menyerahkan diri kita ke dalam kekuasaan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dan di atas semua orang. Dengan demikian, tantangan tersebut akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan yang kita imani. Selain itu, saudara-saudari, perlu juga kita ingat bahwa menjadi pengikut Yesus itu bukan berperan sebagai penonton. Saat kita menonton televisi, kan kita yang menjadi penonton. Menjadi pengikut Yesus bukan sebagai penonton, tetapi berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam jalan dan misi Tuhan, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Injil hari ini menyebutkan tantangan yang dihadapi seperti menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, kehilangan nyawa, maupun dipandang rendah atau dikucilkan orang lain karena iman akan Yesus dan karena mewartakan Injil. Saudara-saudari, tantangan ini mendatangi setiap orang yang beriman kepada Yesus, Tuhan kita. Yesus menyebut syarat-syarat untuk menjadi pengikutnya, karena waktu itu Petrus tidak bisa menerima saat Yesus mengatakan bahwa ia akan mengalami banyak penderitaan. Dia akan ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia akan dibunuh, tetapi sesudah itu ia akan bangkit sesudah 3 hari. Saudara-saudari terkasih, bagi Petrus, Tuhan Yesus tidak perlu mengalami penderitaan.
sehingga Petrus tidak setuju. Namun Yesus Tuhan kita turun dari surga untuk menyelamatkan kita dari dosa melalui penderitaan dan kematiannya. Menjadi pengikut Yesus berarti dekat dengan Yesus, ambil bagian dalam misi Yesus untuk mewartakan Injil. Dekat dengan Yesus dan mewartakan Injil adalah konsekuensi murid Yesus. Sehingga kehilangan nyawa sekalipun tidak akan membuat seorang pengikut Yesus mundur dari iman. Tidak akan membuat seorang pengikut Yesus mundur dari panggilannya untuk mewartakan Injil. Atau ketika dia direndahkan, dikucilkan karena Yesus dan Injil, dia tidak akan mundur dari imannya. Sebagai pengikut Yesus kita diajak untuk memiliki keteguhan iman yang tidak mudah digoncangkan, apalagi membuat kita sampai meninggalkan iman kita karena hal-hal duniawi. Untuk itu saudara-saudari, Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus Tuhan kita sendiri sudah menunjukkan kepada kita bahwa mengikuti kehendak Allah adalah hal yang utama. Yesus berada di depan kita dalam hal mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Yesus ditolak, direndahkan, diejek, bahkan sampai mati di salib. Kenapa? Karena melaksanakan misinya. Yesus tidak mundur dari misinya. Yesus yang mati itu bangkit kembali. Teladan yang ditunjukkan Yesus itu kiranya memberi inspirasi kepada kita untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Keteguhan iman amat diperlukan menghadapi banyaknya godaan yang kita hadapi pada zaman ini. Saudara-saudari, maka marilah kita belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Sebab Yesus Tuhan kita adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan yang kita percayai, dan jalan itu akan membawa kita kepada hidup abadi yang tidak berakhir. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, katanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan dan Injil, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini jika ia kehilangan nyawanya? Semoga kita belajar untuk menyerahkan diri kita ke dalam kekuasaan Tuhan. Semoga kita belajar untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dan di atas semua orang. Dengan demikian kita akan menjadi dekat dengan Tuhan. Dan cara hidup yang demikian juga menjadi pewartaan bagi orang lain. Semoga amin.